Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Azani dan ini dia videoku. Di video kali ini adalah edisi ketiga untuk latihan soal tes SKD, Sekolah Kedinasan, persiapan tes tahun 2024 untuk subtes tes intelijensi umum. Buat teman-teman yang baru nonton, jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Dan ini dia di video kali ini. Soal nomor 1, dalam satu minggu, 12 ekor kambing membutuhkan rumput sebanyak 20 kg. Jika pemilik kambing menambah lagi 2 ekor kambing, maka rumput sebanyak 20 kg itu akan habis dalam berapa hari? Nah, untuk menjawab soal dengan tipe ini, teman-teman langsung gunakan saja bantuan tabel. Di sini ada jumlah kambing, lalu ada juga banyaknya hari. Kalau sudah, kita lihat lagi ke soalnya. Dalam satu minggu nih, satu minggu itu 12 ekor. 12 ekor kambing dalam waktu 7 hari berarti ya, dalam satuan hari. Nah, untuk 20 kg ini, kita nggak jadi patokan dulu ya, karena sama-sama nih. Jadi banyaknya rumput tetap 20 kg, tetapi yang akan dicari adalah jumlah hari jika ada penambahan lagi 2 ekor kambing. Nah, karena ada penambahan 2 ekor kambing, berarti yang tadinya 12 kita tambahin 2. Hasilnya adalah 14 ekor kambing. Berarti yang akan kita cari adalah berapa N hari gitu. Kalau udah, kita menggunakan sistem perbandingan berbalik nilai, teman-teman. Jadi, kita tulis aja perbandingannya 12 berbanding 14 sama dengan kita balik nih. Yang N jadi di atas, jadi N per 7, 7-nya di bawah. Kalau udah, ini bisa kita nyatakan seperti ini. 12 per 14, yang 7 tadinya di kanan, kita ke kiri kan. Tadinya bagi jadi kali 7 sama dengan N gitu. Kalau udah, 14 ini bisa dibagi 7, yang atas juga 7 bagi 7. 7 bagi 7 dapat 1, 14 bagi 7 dapat 2. Jadi N sama dengan 12 dibagi 2 dikali 1. N sama dengan 12 dibagi 2 dapat 6. 6 kali 1, 6. Jadi, N ini adalah 6 hari, teman-teman. Jadi, jawabannya yang mana nih? Ya, jawabannya adalah yang B, teman-teman, yaitu 6 hari. Jadi, untuk rumput dengan jumlah yang sama, 20 kg, oleh 14 kambing, itu akan habis dalam waktu 6 hari. Untuk teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 2, Andra membeli sebuah jas seharga 340.000. Jika ia mendapatkan diskon 18%, maka ia harus membayar sebesar berapa? Untuk menjawab soal nomor 2, ada dua cara. Pertama-tama, teman-teman bisa cari dulu berapa diskonnya dengan cara kalikan 18% dengan 340.000. Kalau udah dapat, tinggal dikurangin 340.000 dikurangi diskon tadi. Nah, yang kedua, aku akan pakai cara yang kedua dengan cara kita tulis dulu nih harga yang harus dibayar. Harga yang harus dibayar. Harus dibayar. Yaitu harga jas tadi 340.000, ini sebelum didiskon, kita kalikan dengan, nah, kalau tidak didiskon itu berarti kan harganya 100%. Nah, dikurangi, tadi diskonnya berapa? 18%. Gitu. Kalau udah 340.000 dikali, kita kurangkan 100%, kurangi 18%, berarti 82%. Tinggal kita nyari 82% dari 340.000. 340.000 dikali 82% kalau diubah jadi 82/100. Nah, kita perkecil aja, 2 0 di atas kita coret, yang bawah kita coret.
tinggal kita kalikan nih. Nah, kita kalikan, berarti sisanya ini 3.400 kali 82. Hasilnya adalah 278.800. Buat teman-teman yang mau cek secara manual, bisa dikali bersusun ya. Dan jawabannya yang mana nih teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang B. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 3, dua buah lingkaran masing-masing berdiameter 24 cm dan 32 cm. Yang ditanyakan adalah perbandingan luas kedua lingkaran tersebut. Oke, kita kasih ini aja pemisalan lingkaran L ya, L1 sama L2 gitu. Jadi ada lingkaran 1 sama lingkaran 2. Dimana punya diameter ya, diameter 1 itu 24 cm, lalu diameter yang keduanya adalah 32 cm. Nah, sekarang yang akan dicari adalah perbandingan luas, dan luas itu rumus dari luas lingkaran itu pi R kuadrat. Berarti yang akan kita gunakan adalah R atau jari-jari. Maka kita cari nih diameternya. Kalau misalkan diameter 124, berarti R-nya itu 12. Begitupun yang diameter kedua, berarti R-nya 32 dibagi 2. Berarti dia R-nya 16 gitu, yang diameter kedua. Kalau udah, tinggal kita bandingin aja. Kita bandingin luas lingkaran ke-1 berbanding luas lingkaran kedua. Sama dengan, kita masukin rumusnya, pi R kuadrat per pi R kuadrat. Di atasnya ini R1, yang bawahnya R2. Kalau udah, nah, kita bisa bagi ya, pi atas dengan pi bawah. Sisa R-nya aja. R1 kuadrat per R2 kuadrat. Gitu. Sekarang kita masukin R untuk yang pertama adalah 12. 12 kuadrat dibagi R keduanya adalah 16 kuadrat. Kalau udah, ini bisa kita perkecil teman-teman. 12 bisa kita bagi dengan 4 dapat 3. 16 dibagi 4 dapat 4. Gitu. Jadi 3 kuadrat dengan 4 kuadrat. Ini bisa kita tulis seperti ini. 3/4 dikuadratkan. Karena dia masuk ke dalam sifat eksponen ya. Ketika 3 dikuadratkan dibagi 4 dikuadratkan, sama aja dengan 3/4 dikuadratkan. Kalau udah, tinggal kita hitung nih. 3 dikuadratkan itu 9/4 dikuadratkan itu 16. Jadi 9/16, atau kalau kita rubah ke dalam bentuk bagi, 9 berbanding 16. Nih, jawabannya yang mana nih teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang B, yaitu 9 berbanding 16. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 4, terdapat 3 bersaudara yang bernama Adi, Dia, dan Ida. Kita misalkan aja, biar tidak pusing ya. Kita misalkan Adi itu A, Dia itu B, dan Ida itu C gitu. Lalu kita lihat nih kalimatnya. Dia 13 tahun lebih tua dari Adi. Dia itu tadi kita misalkan B. Maka kita dapat satu pemisalan ya, bahwa B atau si dia ini ya, B, itu sama dengan katanya 13 tahun lebih tua dari Adi. Adi itu tadi A. Berarti 13 ditambah A. Kita dapat satu persamaan. Selanjutnya kita baca lagi nih. Ida 3 tahun lebih tua dari Dia. Ida tuh tadi kita misalkan C. Berarti C sama dengan tadi Ida. Ida itu 3 tahun lebih tua dari Dia. Dia itu B. Berarti 3 ditambah B.
kita dapat persamaan yang kedua. Nah, kalau udah, katanya jika jumlah umur mereka adalah 56 tahun, maka umur Adi berapa? Berarti yang A ya, yang akan kita cari. Terus tadi katanya jumlah umur mereka, berarti A ditambah B ditambah C itu 56 tahun. Nah, kalau udah, berangkatnya dari mana? Kita berangkat dari sini nih. A ditambah B ditambah C sama dengan 56. Terus, kita lihat nih. B udah ada nih pemisalannya. Terus, C juga udah ada. Tapi, biar kita lebih mudah, kita samakan semuanya jadi A. Jadi, pertama-tama kita rubah dulu yang C ini nih, teman-teman. Nih, C sama dengan 3 ditambah B. B-nya kita rubah jadi ini. Berarti C sama dengan 3 ditambah B-nya ganti sama ini. 13 ditambah A. Berarti C sama dengan 3 tambah 13, 16 ditambah A. Nah, yang C nanti ganti sama ini. Nah, kalau udah, kita substitusi langsung ke sini, ke persamaan ini. A tulis lagi ditambah B. B-nya ganti sama ini. 13 ditambah A ditambah C-nya ganti sama ini. 16 ditambah A sama dengan 56. Jadi kita langsung nanti akan cari A-nya berapa. Jadi nggak perlu nyari B sama C-nya gitu. Karena yang ditanyain umur Adi gitu. Oke, kembali lagi ke sini. Kita tinggal jumlahin nih. A-nya ada 1, 2, 3. Berarti 3A ditambah 13 ditambah 16, 29 sama dengan 56. Berarti 3A sama dengan ya 56 dikurangi 29. 3A sama dengan, kita kurangin, 56 dikurangi 29. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah, hasilnya 27. A sama dengan 27 dibagi 3. Hasilnya adalah 9, teman-teman. Jadi, Adi itu umurnya 9 tahun. Maka jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang B, teman-teman. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 5, Bu Nunung adalah seorang penjahit. Ia dapat menjahit sebanyak 20 seragam dalam waktu 5 hari. Berarti ini kita buat ke dalam kalimat matematikanya dulu ya, teman-teman. Sampai sini nih. Jadi 20 seragam itu dapat dijahit dalam waktu 5 hari. Sekarang jumlah seragam yang dapat dijahit Bu Nunung dalam waktu 3 minggu. Nih, kalau 3 minggu berapa nih yang bisa Bu Nunung ini jahit? 3 minggu. Nah, karena satuan yang tadi di awal itu dalam bentuk hari gitu ya, maka 3 minggu ini kita rubah menjadi satuan hari. Berarti 1 minggu itu kan 7 hari. Berarti tinggal kita kalikan 3 dikali 7 hari. Berarti 3 minggu itu sama aja dengan 21 hari. Nah, kalau udah, yang akan kita cari adalah jumlah seragamnya berapa. Berarti caranya tinggal kita tulis gini, 20 per N. Ini kita misalkan N yang akan kita cari ya, jumlah seragam. Itu sama dengan, yang akan kita cari adalah jumlah seragam jika 21 hari. Maka yang ini kita buat 5 berbanding 21. Kalau udah, kita kali silang ya. Berarti 20 kali 21 sama dengan 5 dikalikan N atau 5N. 20 dikali 21 kita tulis dulu sama dengan N. Nah, 5-nya kemana, Kak? 5-nya kita pindahin ke kiri, tapi jadi bagi. Nah, gitu. Maka, ini bisa kita perkecil dulu nih. 20 dibagi dengan 5, dapat 4.
Berarti N sama dengan 4 kali 21. Berapa? N sama dengan 84, teman-teman. Jadi, yang bisa dibuat oleh Bu Nunung dalam waktu 3 minggu adalah 84 seragam. Ya, jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang teman-teman. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 6, sebuah peternakan memiliki 80 ekor ayam. Berarti kita tulis dulu nih, ada 80 ekor ayam. Nah, selanjutnya, terdiri dari 32 ekor ayam jantan. 32 itu jantan. Lalu, 17 diantaranya berwarna hitam. Oke, 17 itu hitam. 17 itu hitam. Lalu, jika banyaknya ayam berwarna hitam di kandang tersebut ada 40 ekor. Oke, 40 ekor yang hitam. 40 ekor hitam. Maka banyaknya ayam betina yang bukan berwarna hitam. Ingat ya, di sini yang ditanyakan adalah ayam betina yang bukan berwarna hitam. Oke, untuk menjawab soal ini, kita patokannya ke sini nih, teman-teman. Pertama-tama, seluruh ayam itu 80 ekor ayam. Oke, lalu 40 ekor yang hitam, berarti yang tidak hitam itu 80 keseluruhan dikurangi yang hitam 40. Berarti 40 ekor. Ini baru dihitung yang tidak hitamnya. Nah, berarti yang bukan berwarna hitam nih ada 40 ekor. Tapi yang mau dicari yang betinanya aja. Nah, sekarang tadi kita dapat nih 32 ekor ayam itu jantan. 32 ya. Dan diantaranya 17 yang hitam. Nah, yang hitam itu kan 40 ekor nih, 40 ekor hitam. Tapi katanya yang jantan itu 17 udah sama yang hitam. Nah, berarti yang tidak hitam kan tadi 40 ekor ya, 40 ekor. Dikurangi yang jantan itu ada 32. Berarti yang jantan tidak hitam itu 32 dikurangi 17. Kita kurangin 32 dikurangi dengan 17, yaitu 15. Berarti ada 15 ekor yang jantan, tetapi tidak hitam. Maka, untuk yang betina, tinggal kita kurangin aja 40 tadi, secara keseluruhan yang hitam, dikurangi 15 ekor ini, yang jantannya, yang tidak hitam. Berarti hasilnya berapa? Ya, hasilnya 25 ekor betina yang tidak hitam, teman-teman. Jadi jawabannya yang mana nih? Ya, jawabannya adalah yang B. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 7, Intan membeli 2,5 kuintal gula merah dalam harga 2.200.000. Jika Intan menginginkan keuntungan 20%, maka harga penjualannya tiap setengah kilo adalah. Oke, kita akan perlahan ya teman-teman dari sini dulu nih. Intan membeli 2,5 kuintal gula merah dengan harga 2.200.000. Berarti kalimatnya kayak gini nih. 2.200.000 itu harga dari 2,5 kuintal. Itu ya. Gula merah. Nah, jika Intan menginginkan keuntungan 20%, berarti kita kalikan 20%, maka harga penjualan tiap setengah kilo. Gitu ya. Nah, ini kan 20% itu untung ya. Berarti untungnya itu 20% itu ditambah kalau kita misalkan nih harganya itu adalah 100% gitu. Jadi 100% ini kita peroleh
untuk nyari untung nih. Jadi untung tuh kalau 20% ditambah 100% harga nanti yang akan kita cari dari berapa? Setengah kilo ya. Nih, setiap setengah kilo berarti kali setengah. Nah, jadi 2.200.000 ini dari harga 2,5 kuintal, tapi yang akan kita cari dalam satuan kilo. Maka 2,5 ini kita kalikan dengan 100 gitu. Untuk apa? Supaya dia dalam bentuk satuan kilogram. Kita kalikan 100. Jadi 2.200.000 ini untuk 2,5 kuintal. Kalau di dalam bentuk kilo, tinggal kalikan 100. Berarti 250 ya. Nah, kalau udah kita kali, katanya kan untung nih 20%. Nah, sedangkan kan kita misalkan nih, harga keseluruhannya itu adalah 100%. Kalau ditambah untung 20%, berarti nanti harganya itu akan 120% gitu. Kalau udah ini masih tulis ya, kali 2.200.000 dibagi 2,5 dikalikan dengan 100, 250 gitu. Dikali ini setengah. Setengah ini dari mana? Dari yang akan kita cari. Tiap setengah kilonya. Gitu. Nah, kalau udah tinggal kita melakukan penghitungan seperti biasa. Ini kita bisa coret bawah nolnya 1, atas coret 1. Berarti ini kita tulis nolnya sisa 4 ya, karena dicoret 1 dibagi 25 dikali 120% itu diubah jadi 120 per 100 dikali setengah. Untuk lebih mempermudah, kita bisa bagi aja nih. Kita bagi yang bisa kita coret. Ini nolnya nih. 0 bawah 2. Ini kita bisa coret atas 2. Lalu yang ini 120 bisa dibagi 2 nih. 120 dibagi 2 dapat 60. Nah, kalau udah bisa kita bagi nih 220 atau 2200 deh. 2200 dibagi 25. Kita bisa bagi manual ya. 2.200 dibagi 25. 25 dikali 80 dapat 2000. Kita kurangkan, ini sisa 200. Berarti ditambah 8. Jadi 200. Jadi 80 ditambah 8, 88. Berarti yang ini dibagi dapat 88. Berarti sisanya 88 dikali 60 dikali 1. Kita kalikan aja 88 dikali 6 dulu. 88 dikali 6. Kita kalikan 6 kali 8. 48, simpan 4. 6 kali 8, 48 ditambah 4. 52. Jadi 528. Kita tulis di sini 528. Tapi masih ada 0 nih 1. Nah, jadi 5.280 untuk setiap setengah kilogramnya. Jadi jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang D, teman-teman. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 8, seorang peternak memiliki beberapa ekor bebek. Jika ia setiap kandang isi dengan 4 ekor bebek. Nah, berarti di sini kita buat pemisalan terlebih dahulu, teman-teman. Kita buat misal A itu adalah jumlah bebeknya dan B itu adalah jumlah kandangnya. Kita lihat lagi tadi, setiap kandang diisi dengan 4 ekor bebek. Berarti jumlah keseluruhan kita bagi 4 gitu ya. Maka jumlah kandang yang dibutuhkan 3 buah lebih banyak. Berarti sama dengan 3 buah lebih banyak. Berarti 3 ditambah dibandingkan setiap kandang terisi 8 ekor bebek. Tambah dengan B gitu. Tadi lebih banyak 3 itu dari B-nya itu ketika diisi A, bebeknya itu dibagi dengan 8 gitu.
Oke, buat teman-teman yang bingung gini ya. A/4 itu diperoleh dari kandang diisi dengan 4 ekor bebek. Jadi keseluruhan bebeknya dibagi dengan 4 gitu. Setiap kandangnya. Itu sama dengan 3 lebihnya kandangnya gitu ya. Berarti kan B itu kandang. B-nya itu kan kita nggak tahu nih berapa. Tetapi akan ada lebihnya 3. Dari apa? Kondisi di mana masing-masing kandangnya itu diisi 8. Berarti kita buat nih, B itu seluruh bebek dibagi 8 masing-masing kandang. Nah, kalau udah, tinggal kita ganti nih B-nya. Berarti A/4 sama dengan 3 ditambah B-nya tadi A/8. Kalau udah, A/4, A/8-nya kita ke kiri kan, jadi dikurangi. Kurangi A/8 sama dengan 3. Kalau udah, kita tulis ke sini. Kita samakan penyebutnya dengan 8. 8 kurangi 8 sama dengan 3. 8 dibagi 4 dapat 2 kali A, 2A. 8 bagi 8, 1 kali A, 1A atau A. Kalau udah, kita kurangkan 2A dengan A, dapat A/8 sama dengan 3. Yang kita cari adalah bebeknya ya, atau A-nya. A sama dengan tinggal kita kalikan. 3 dikali yang ini nih, kan tadinya bagi, kita ke kanan kan jadi kali 8. Jadi A sama dengan 3 dikali 8, 24 ekor. Teman-teman, jadi jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang C. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 9, Dido membeli 4 buah komik dengan harga rata-rata 25.000 per buah. Dan membeli lagi komik yang sama dengan harga rata-rata 28.000. Oke, sampai sini kita buat kalimat matematikanya. Katanya, dari 4 buah komik, harga rata-ratanya 25.000. Berarti kita kalikan aja 4 dikali 25.000. Ditambah, katanya dia beli lagi nih. Ditambah, beli lagi komik yang sama dengan harga rata-ratanya 28.000. Tapi kita belum tahu berapa yang dia beli lagi. Berarti kita misalkan aja N ya. N buah dikali 28.000. Nah, harga rata-rata seluruh komik yang dibeli Dido adalah 26.000. Katanya kalau dirata-ratakan nih, seluruh komik itu jadi 26.000. Berarti kita ratakan, berarti dengan cara dibagi komik awal jumlahnya 4, ditambah si N ini nih, kita nggak tahu berapa. Itu sama dengan rata-ratanya jadi 26.000 gitu. Kalau udah, tinggal kita melakukan penghitungan seperti biasa. Kita kalikan 4 dikali 250.000 dapat 100.000. Ditambah N dikalikan 28.000 jadi 28.000 N. Gitu. Nah, yang 4 ditambah N kita kalikan dengan ini 26.000. Berarti sama dengan kita kalikan 26.000 dikali dengan 4 ditambah N. Kita tulis lagi yang ini 100.000 tambah 28.000 N sama dengan, nah kita tinggal kalikan nih 26.000 dikali dengan 4. Hasilnya 104.000. Ditambah, kita kalikan 26.000 dengan N. 26.000 N. Nah, kalau udah kita kumpulin yang ada N sama yang ada N-nya gitu ya. Yang nggak ada N sama yang nggak ada N-nya gitu. Berarti 28.000 N kita kurangin. Kurang yang ini nih. 26.000 N. Sama dengan 104.000 dikurang dari sini nih yang 100.000. Kurang 100.000.
gitu. Kalau udah, tinggal kita hitung biasa, 28.000 kurang 26.000, hasilnya 2.000 N sama dengan 104.000 dikurangi 100.000. Hasilnya 4.000. Gitu. Yang kita cari apa? N-nya. N sama dengan 4.000 dibagi dengan 2.000. Hasilnya berapa? Ya, 4.000 dibagi 2.000, yaitu 2 buah. Jadi jawabannya yang mana nih, teman-teman? Ya, jawaban untuk soal nomor 9 yaitu A, teman-teman, 2 buah. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 10, perbandingan uang Rana dan Raini adalah 3:5. Berarti sampai sini dulu nih. Kita buat ke dalam pemisalannya. Jadi, Rana berbanding Rini sama dengan 3:5 gitu. Nah, kalau udah, kita lihat selisih uang mereka adalah 68.000. Berarti Rana dikurangi Rini sama dengan 68.000. Maka katanya jumlah uang mereka berdua adalah berapa? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, teman-teman cukup menggunakan perbandingan tadi. Ada 3:5. Yang ditanyakan apa? Jumlah. Berarti 3 ditambah 5. Uang Rana ditambah uang Rini. Atau biar lebih mudah kayak gini nih, teman-teman. Rana ditambah Rini berbanding tadi Rana dikurangi Rini yang udah diketahui di soal ya. Nah, kita kalikan dengan tadi uang Rana sama Rini itu selisihnya berapa? 68.000 gitu. Sama dengan uang Rana ditambah uang Rini. Kita tambahin aja perbandingannya. 3 tambah 5 per selisihnya 5 kurangi 3 gitu. Jadi yang terbesar dikurangi yang terkecil. Dikali 68.000. Kalau udah, kita tambahin 3 tambah 5 itu 8. 5 kurang 3 itu 2. Jadi 8/2 dikali 68.000. Gitu. Ini bisa dibagi ya. 8 dibagi 2. Jadi 4. 4 dikali 68.000 nih. Hasilnya berapa, teman-teman? Teman-teman bisa tulis di komentar ya, pilihan jawabannya yang mana? Apakah yang A, B, C, D, atau E? Nah, itu dia di video kali ini untuk edisi drilling soal yang ketiga. Aku udah share 10 soal lagi. Banyak banget ya tipe-tipe soalnya, mulai dari tadi perbandingan, baik yang senilai dan tidak senilai atau berbalik nilai. Terus ada juga tadi macam-macam banyak ya, ada aritmatika juga. Semoga di video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya persiapan sekolah kedinasan. Semoga video ini bermanfaat. Tunggu video pembahasan soal lainnya. Thank you udah nonton. Dadah.